Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang, selamat bergabung di acara Worship Night YouTube BPD GBI Jawa Timur. Acara ini adalah acara yang dipersembahkan oleh BPD GBI Jawa Timur untuk melayani Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam pujian dan penyembahan. Kiranya semuanya dikuatkan, semakin teguh dalam iman kepada Tuhan. Acara ini akan dilayani setiap bulan oleh Bapak Ibu hamba Tuhan dari BPD Jawa Timur secara bergantian dari Perwil 1 sampai Perwil 8. Mari kita mengikuti acara ini dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dapat menuliskan di kolom komentar pergumulan Bapak Ibu saudara-saudari pada episode berikutnya. Akan ada hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu pendeta yang akan mendoakan pergumulan Bapak Ibu saudara-saudari secara langsung. Dan kiranya Tuhan Yesus menjadi jawaban bagi kita semuanya. Selamat mengikuti acara ini, Tuhan Yesus memberkati. Kami perlu Engkau Tuhan, haus jiwa kami akan Engkau Yesus. Percaya Tuhan, sebab Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh Yesus hanya Kau yang
Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, tiada yang kami andalkan selain Engkau, Yesus, selain nama-Mu Tuhan. Hanya Kau yang ku percaya, hanya Kau yang ku andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, buat segala kebaikan-Mu, buat segala kasih-Mu dalam hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan, kami haus akan Engkau, kami rindu akan Engkau. Haleluya. Kami perlu Engkau, Yesus. Hanya Kau yang dapat kami andalkan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Oh, Engkaulah kekuatan kami, Kaulah perlindungan kami. Kau yang berjalan bersama kami, Kau yang tuntun langkah kami. Karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang bersama kami. Haleluya. Tuhan yang bersama kami, berjalan
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur buat kesempatan pada hari ini. Kembali kami bisa tayang ya Tuhan, BPD GBI Jawa Timur. Tuhan, Engkau memberkati pemberitaan firman-Mu, urapi hamba-Mu. Dan kiranya firman-Mu boleh menjadi penuntun pedoman, mendasari segala perilaku kami, perbuatan kami, perkataan, pikiran kami. Dan Tuhan, kehidupan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca satu ayat yang sudah sangat terkenal. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, baik Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Maha Esa memiliki kasih agape, kasih ilahi. Dari ayat ini kita tahu bahwa kasih Allah itu begitu besar. Kasih Allah itu sedemikian besarnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tidak ada kasih yang sebesar kasih Allah. Lebih dari kasih orang-orang yang mungkin sangat mengasihi kita semua. Kasih orang tua, kasih ibu. Kasih dari semua kekasih-kekasih yang ada di bumi ini. Tidak akan bisa menandingi besarnya dari kasih Allah. Karena kasih yang begitu besar maka Allah memberikan putra tunggalnya. Jadi saudara, yang pertama, kasih itu memberi yang terbaik. Kasih itu selalu memberi yang terbaik. Memang orang bisa memberi sesuatu bahkan yang berharga tanpa kasih, karena motivasi yang lain, misalnya pencitraan, nama, ketenaran. Dan dituliskan di dalam Alkitab bahwa pengorbanan, pemberian yang seperti itu sia-sia di mata Tuhan. Yang Tuhan mau, semua yang kita lakukan itu harus didasari oleh kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kasih itu selalu memberi yang terbaik. Bukan yang biasa-biasa. Bukan yang sekedarnya. Tetapi memberikan yang terbaik untuk orang yang kita kasihi. Kemudian yang kedua, kasih Allah itu memiliki tujuan. Kasih Allah itu bertujuan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu tujuannya untuk kebaikan manusia yang Allah kasihi, saudara-saudara. Dosa membuat manusia mengalami kematian, kebinasaan, karena upah dosa adalah maut. Dan tidak ada seorang pun yang bisa membebaskan dirinya dari dosa. Kehendak memang ada, kata Rasul Paulus, tetapi bukan melakukan apa yang baik. Atau sudah ingin melakukan yang baik, ternyata yang jahat, itu yang dia lakukan. Aku manusia celaka, kata Rasul Paulus. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah menjadi jalan satu-satunya keselamatan bagi manusia. Oleh karena semua dosa yang telah kita lakukan itu ditanggungnya di kayu salib dan segala belenggu. Ikatan-ikatan dosa itu juga dia lepaskan. Nah, saudara, tujuan dari kasih Allah adalah supaya manusia itu tidak binasa. Supaya manusia itu beroleh hidup yang kekal melalui iman, kepercayaan kepada Sang Putra Yesus Kristus. Nah, saudara, itulah kasih yang benar, kasih agape, kasih ilahi selalu memiliki tujuan. Bapa mengasihi Tuhan Yesus. Bapa katakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Jadi Bapa mau supaya Tuhan Yesus didengarkan, supaya Tuhan Yesus itu dipercayai. Nah, Tuhan Yesus juga mengasihi Bapaknya, saudara-saudara. Tuhan Yesus mau juga Bapa selalu dihormati. Supaya setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan.
bagi kemuliaan Allah Bapa, ya, bagi kemuliaan Allah Bapa. Semua yang Tuhan Yesus lakukan selama ada di bumi ini tujuannya untuk nama Bapanya dipermuliakan. Saudara, ada tujuannya. Tuhan Yesus mengasihi Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata bahwa semua hujat terhadap anak manusia, terhadap dirinya akan diampuni. Ada pengampunan, tetapi jangan sekali-kali menghujat Roh Kudus. Tidak ada ampun. Jadi Tuhan Yesus mau Roh Kudus itu dihormati. Jadi kasih selalu memiliki tujuan untuk kebaikan, untuk kebahagiaan orang yang menerimanya. Itulah kasih Allah. Dan kemudian saudara, yang ketiga, bahwa kasih itu dapat melakukan hal-hal yang luar biasa, ya, yang menakjubkan, yang extraordinary. Yaitu kasih. Yang dalam keadaan yang biasa, yang normal itu nggak bisa dilakukan. Tetapi kasih itu membuat orang-orang melakukan perkara-perkara yang aneh, ya, aneh. Di luar kebiasaan. Ada 3 pegawai dari Raja Daud yang dikenal sebagai Triwira, 3 orang. Itu yang rela berjalan menerobos perkemahan orang Filistin. Ya, itu gara-gara Daud, ya, pemimpinnya itu pingin minum air, saudara-saudara. Air yang ada di perigi, di sumur yang ada di Bethlehem. Ya, ini keinginannya Daud ini ya cukup aneh, ya saudara-saudara. Jadi lagi ada di padang gurun, nah, jadi kepingin minum air. Tapi air yang dia ingin minum adalah air yang ada di perigi Bethlehem. Nah, 3 orang pegawainya ini rela, ya saudara, menerobos perkemahan orang Filistin yang pada waktu itu lagi mengepung, berkemah di daerah itu. Untuk apa? Menimbah air. Mengapa mereka lakukan itu? Oleh karena mereka mengasihi pemimpinnya. Sampai seperti itu pengorbanannya. Itu taruhan nyawa, saudara-saudara. Itu taruhan nyawa. Nah, kita juga tahu bahwa Yakub itu rela, ya, tidak keberatan bekerja selama 14 tahun. 14 tahun, saudara-saudara, untuk mendapatkan Rahel. Ya, dituliskan di dalam Alkitab di 7 tahun yang pertama, ya, karena setelah 7 tahun ternyata yang dikasih kepada Yakub itu bukan Rahel tetapi Lea. Ya, ini Laban, mertuanya ini ya menipu dia. 7 tahun dianggap seperti beberapa hari saja. Oleh karena apa? Cinta. Jadi cinta itu bisa membuat waktu yang lama itu menjadi sangat singkat. Aneh ya saudara-saudara. 7 tahun. Ya, coba bayangkan karantina mandiri 14 hari. Ya, orang-orang yang mengalaminya itu merasa seperti lama bertahun-tahun. Bagi Yakub 7 tahun itu seperti beberapa hari saja. Cinta, ya saudara-saudara, luar biasa ya. Dan Bapa itu juga oleh karena mengasihi kita, mengasihi manusia, mengasihi dunia ini, maka Bapa itu memberikan putra tunggalnya untuk mati di kayu salib. Merelakan yang sangat berharga itu untuk menjadi korban. Kasih yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Bu saudara-saudara, demikian juga Tuhan Yesus. Ya. Oleh karena Tuhan Yesus mengasihi Bapanya, oleh karena Tuhan Yesus juga mengasihi manusia, ciptaannya, maka Tuhan Yesus juga rela memberikan nyawanya. Kalau Tuhan Yesus tidak rela memberikan nyawanya, tidak ada seorang pun yang bisa menangkap dia. Ya, sudah kelihatan, sudah kita ketahui melalui kebenaran Alkitab. Bahwa pada saat mau ditangkap, pada saat Tuhan Yesus mengatakan akulah dia, orang yang mau menangkap dia itu langsung terjatuh. Sebenarnya kalau Tuhan Yesus tidak mau memberikan nyawanya, tidak ada seorang pun yang bisa menangkap dia.
menganiaya dan membunuh. Mengapa sampai seperti itu? Yang pertama karena Tuhan Yesus mengasihi Bapa. Oleh karena Tuhan Yesus mengasihi Bapanya, maka Tuhan Yesus mentaati Bapanya. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dan yang kedua, Tuhan Yesus juga mengasihi manusia, mengasihi domba-dombanya. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Kasih itu melakukan hal-hal yang ajaib. Nah, saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya kita juga dituntut untuk memiliki tanda ini. Dunia akan mengenal kita sebagai murid-muridnya kalau kita ini saling mengasihi. Dunia akan mengenal kita sebagai murid Yesus kalau dalam kehidupan kita memiliki kasih. Kasih yang sama, kasih Kristus, kasih agape itu. Kasih itu sabar ya saudara-saudara. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang. Ya, kasih itu murah hati. Ya, kasih itu tidak sombong. Nah, saudara, mari kita sebagai umat yang percaya, ya, kita belajar untuk meneladani, ya, mencontoh, meniru. Yesus adalah teladan yang sempurna bagi kita semua. Yesus memiliki kasih. Demikian juga kita sebagai murid-muridnya. Seharusnya kita juga memiliki kasih. Mari kita jalin kasih di antara kita, ya, terutama di antara keluarga, saudara, di antara komunitas kita sebagai orang-orang yang percaya. Ya, kita juga harus mengasihi juga sesama kita. Tidak peduli bagaimanapun perbedaan yang ada. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang lain. Ya, orang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. Tetapi kalau kita bisa mengasihi musuh, ya saudara, kasihilah musuhmu. Berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Itulah murid. Ya, murid itu dituntut melakukan yang seperti itu. Ya, jangan ada kepahitan, jangan ada kebencian, jangan ada dendam di dalam hati kita. Tapi mari kita selalu memiliki kasih Kristus, kasih agape, kasih ilahi, kasih Allah itu. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agung dan engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agung dan engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agung dan engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Puji Tuhan, kita sekarang telah menyelesaikan program acara Worship Night saat ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara semua dimanapun berada, saudara semua sudah diberkati Tuhan. Dan doa-doa yang kita naikkan bersama-sama, pasti Tuhan jawab.
Dan ada kuasa yang bekerja. Ada kuasa dari tempat yang maha tinggi. Akan melawat setiap saudara semua. Akan menyatakan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri acara kita pada saat ini. Dan kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami menikmati worship night saat ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama menyembah, meninggikan nama-Mu. Dan kami semua diberkati melalui kuasa firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu itu sungguh-sungguh mengubahkan seluruh kehidupan kami. Dan setiap pergumulan-pergumulan kami. Apapun yang menjadi tantangan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami sudah didoakan, kami sudah mengalami encounter di dalam atmosfer kerajaan sorga. Dan kami percaya setiap kami yang mengikuti acara worship night saat ini, kami sudah dijamah Tuhan. Yang sakit sudah dipulihkan, disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan. Yang mengalami persoalan dan masalah sudah Tuhan beri jalan keluar. Dan kami percaya saat ini juga kami boleh mengalami kelegaan. Dan kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan Yesus, kami akan mengalami kemenangan di setiap musim kehidupan kami. Dan kiranya anugerah berkat pelindungan, pemeliharaan dan penyertaan dari Bapa di sorga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus anak yang tunggal. Kuat kuasa persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara semua. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus bersama-sama yang kita percaya kita katakan amin.